Dekat rumah piring. Ngapain dia di sana nih? Getuk minta tadi kak. Kalau nampak du, kenapa kau di sini pulang kalau aku bilang sama mamamu bilang. Ih, Adikku tengah dia buka kamu nih. Kena pustok kaya enggak? Biasa gua dalam darat. Gua jam sekian lah pulang hari. suruh kawannya itu tadi pulang sekolah antar dulu aku ke rumahku makan ganti baju. Jadi datang dia ke rumah. Ini pun tadi kusir baru pulang. Kalau enggak aku sampai malam pun enggak cari mamaku katanya. Entah siapa itu yang 2 orang itu tadi. Jualan ini bukan mungkin sabit kayak kamu sebentar tuh jualan di mana nak sekolah di sini udah naik apa Lasmi ini lebih kin. Lain kali kalau nampak du pulang sekolah jam pulang sekolah masih berkelar getuk saja kak. Pulang kalau aku getuk bilang. jangan pulang kalau udah kayak gitu lang kau akan entah kait cinta hindu bagi tanah nggak pernah ya Enggak pesta pula aku tadi itu makanya udah kelayapan dia. cuma berdua sama Hmm. panggil dia Bujurnya kak. Dalam darat. Macam kinpe. Salam berjuang. Nah, di Bapak Turun Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di malam hari ini ya. Nah, pemirsa, video yang awal saya berikan tadi kepada kalian itulah salah satu tuh tetangga saya, bukan tetangga juga sih, tapi agak jauh rumahnya, tapi masih satu kampung. Kebetulan kakak ini tuh dia ada 3 rumah gitu. Jadi pas dia tadi datang ke rumahnya yang nomor 2, katanya dia nampak lah si Lasmis itu sama si Mages udah dalam pukul 1, katanya mereka itu di sana gitu. Jadi dia itu mikir, oh ini kan anaknya si Seri, kok di sini udah pukul 1, ini udah pulang sekolah kok nggak pulang-pulang, kupikir katanya. Jadi itu tadi videonya itu yang dia itu mengadu kepada saya pemirsa. Sebelum saya ceritakan dulu pemirsa, saya mau bagi tahu kepada kalian karena tadi tuh di channel si Lasmi sebenarnya saya udah memberitahu, terus tuh ada orang komen mamanya pergi pesta-pesta anak nggak dilihat ini itu yang bla 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 gitulah ya. Biasa sebenarnya itu saya memang selalu salah gitu. Jadi saya hanya menerangkan sedikit kepada kalian, bukan untuk menutup mulut tempayan yang suka mengatain itu, enggak, cuma biar kalian paham sedikit lah orang karo nih. Sebenarnya kalian tahu kalau tanya di dalam hati saya yang dalam ini, saya itu sebenarnya agak malas sekali pergi ke kenduri-kenduri, ya kan, pergi melayat orang meninggal gitu, malas. Kalau boleh istilahnya ya pergi pun pergilah, tak pergi pun tak ada masalah sebenarnya gitu. Saya tak pergi pun, mungkin 10 yang orang panggil, mungkin ya 4 boleh saya pergi gitu. Tapi saya usahakan 10 orang panggil saya 10 datang. Kenapa? Yang pertama dulu kalian tahu tak orang karo nih pemirsa. Kalau misalnya kita buat pesta atau kenduri apa-apa dan tidak ada orang kan, rasanya kita terasingkan dari masyarakat. Orang akan mencemooh, orang akan membuli. Tengoklah pestanya itu, mana ada orang datang. Dia pun bukan ada tengoknya orang. Orang panggil kau undang apapun, mana ada tengok. Rasakan. Pesta dia 1 orang pun tak ada datang kan. Malu sendiri biar dia tahu. Gitu. Gitu pemirsa. Misalnya meninggal nih saudara kita siapa-siapa. Kayak mana tadi meninggal, ada ramai orang. Ya mana ada orang, itu satu family kan tak boleh pakai. Sampai orang dia mati, keluarganya pun orang nggak mau tengok. Gitu pemirsa. Itu yang difikirkan kenapa kita datang kalau orang panggil di acara kenduri. Kalian tahu. Sampai macam gasingan saya sama adik ipar saya tadi. Sekejap pergi sini, lepas pergi sana, lepas tuh pergi di sini lagi. Kenapa? Karena menjaga hati orang. Kita hidup bermasyarakat ini memang harus begitu pemirsa. Terus kalian bilang anak nggak dijaga ini itu. Suami saya tadi di rumah pemirsa. Sebelum saya pergi kan sudah saya siapkan lauk, anak saya semua sudah saya hantar ke rumah Mece. Saya bilang, dekku pulang sekolah nanti jemput Lasmi, lepas itu nanti kasih makan ya. Iya kak. Rupanya ada kawan Lasmi ini, memang tadi pun saya pulang dia ada di rumah juga 2 orang ini. Jadi dia bilang sama si Lasmi, pulang sekolah nanti jangan pulang dulu ya. Antar dulu aku ke rumahku, ganti baju dulu aku, makan dulu aku, baru nanti sama-sama kita ke rumahmu katanya. Nah, kawan si Lasmi ini tuh atasan dia 1 tahun. Jadi karena hari ini kan Nayan Nirmala nggak sekolah, kawan si Magis nggak ada jalan, jadi si Magis nunggu si Lasmi lah. Jadi si Lasmi ini kan disuruh kawannya itu tadi ngawani dia dulu ke rumahnya, ngantar dia dulu makan minum semuanya. Otomatis si Magis pun ikut, padahal keadaan anak saya si Magis di situ tuh demam. Jadi si Magis ikutlah si Lasmi, kepala aku sakit mak katanya, itu pun dia karena dia nggak berani jalan sendiri pemirsa.
Jadi pergilah Lasmi ke rumah kawannya ini gitu. Sampai si Mece udah berapa kali ulang-alik ke sekolah jemput dia, karena pulang sekolah tuh dia terus pergi gitu. Ya udah, makanya walaupun kalian kecam saya apa-apa pun, tapi orang kampung ini menganggap saya itu orang baik. Walaupun kalian kecam saya apa-apa, makanya saya bilang di dunia maya bolehlah nampak teruk kita, tapi tak ada pengaruh ke dunia nyata, tak ada masalah. Jadi ada yang nampak anak saya itu, lepas tuh dia bawa anak saya pulang, gitu bibi ini. Terus tuh jumpa sama si Mecek di jalan, dibawa Mecek karena si Mecek bawa Madewen cari-cari si Malas nih. Terus tadi saya juga dipanggil Iting gitu. Iting ingat saya tidak tahu lah gitu, karena ini case-nya gitu kan. Tadi siapa sih yang first bagi tahu kepada saya si Lasmi begini pulang? Oh, si Magis. Si Magis yang bagi tahu saya. Udah gitu saya udah siap mandi apa semua, dipanggil ada ipar saya lagi sama Iting. Cubitilah katanya. Cuman saya pikir tak apalah, di video tadi tuh saya sudah warning anak saya gitu. Sebenarnya saya geram sih sama si Lasmi, ya kan. Cuman ini pertama kali, tapi saya bagi excuse. Saya cakap lagi sekali kamu buat macam ini, kamu tengok. Saya kalau udah marah tak kisah apapun. Nanti sama Singgem pun kalau saya marah, Singgem pun saya tak kisah. Gitu saya. Jadi saya bagi excuse hari ini Lasmi. Tadi saya pulang, saya nampak 2 budak tuh ada di rumah kan. Mereka tengok TV kan. Saya bilang, "Apa ini Lasmi?" Ya kan. "Kawan-kawan mama." Saya cakap, "Udah 4:30 tak pulang, nanti mak cari-cari macam mana?" Saya cakap kan. "Ya aku sampai malam tak pulang pun aku nggak dicari mamaku," katanya. Terus saya tunggu gitu kan jam 5 gitu. Saya bilang, "Pulanglah, pulang. Nanti dicari-cari mama kalian. Itu pun dia nggak mau pulang. Saya cakap, "Pulang. Nanti dicari mama, sekejap lagi udah mau mandi, udah sore." Saya bilang baru mereka pergi. Saya bilang sama Lasmi, saya tak nak lagi sesiapa bagi budak-budak dari luar jauh-jauh masuk rumah. Saya cakap, kalau budak sini tak apa. Saya cakap, jangan lagi. Sebab apa saya tak bagi budak-budak masuk ke rumah berkawan dengan Lasmi? Bukan sebab apa pemirsa. Sebab macam inilah. Nanti dia mau main ke rumah kita, lepas tu, "Ami pulang sekolah nanti ke rumahku kita dulu ya, antar dulu aku ya." Gitu. Nanti sama-sama kita ke rumahmu, terus datang ke sini. Nah, ada satu kawasan di kampung kami itu sarangnya orang tuh macam hisap dada banyak gitu. Saya takut sih pemirsa gitu. Satu kali juga saya pergi pesta sudah seperti ini. Kalau tak saya antar jemput selalu anak saya. Memanglah, ya kan, malang tak berbau. Sekali kita buat macam ini, nasib baiklah hari ini tak ini kan. Kalau tak, memang si Lasmi kadang-kadang buat saya, hari ini betul-betul. Saya belum bagi tahu Singgem. Kalau saya bagi tahu Singgem udah pasti marah gitu. Tapi tak apa, saya bagi excuse pertama. Saya cakap tadi, lain kali kalau sempat seperti ini lagi kena kau. Saya cakap, saya pun agak terkejut tadi karena kawan si Lasmi ini yang bawa dia pemirsa. Kalau enggak si Lasmi terus pulang. Tapi nggak apa-apalah. Kalau saya pergi pestanya dekat, karena ini pergi pestanya itu Tanah Karo, jauh, awal pergi. Biasa kalau dekat saya selalu pergi setelah anak saya pulang sekolah, saya kasih makan baru saya pergi. 10 paling awal 10:30, 11 sampai orang bilang udah makan gak usah pergi lagi. Saya pikir ngapain juga saya cepat-cepat datang, orang nggak ada juga apa saya cuma sebagai tamu undangan datang bagi duit ya kan, makan pulang. Kalau kadang-kadang nggak sempat makan saya terus pulang pun ya kan. Jadi kayak gitu pemirsa. Cuman ini karena saudara rapat belah mak saya, udah gitu jauh sekali kampungnya, saya pula pergi sendiri, makanya tadi saya agak awal pun tak awal sangat lah. Dari rumah tadi saya 9:30 gitu. Pulang sedikit lambat karena makan pun pukul 2 siang pemirsa. Jadi begitulah dia yang hari ini membuat saya saya memang tak ingat apapun. Ulang tahun suami saya ingat, wish pun saya tak ingat untuk ucapkan selamat ulang tahun kepada suami saya. Tapi dia paham lah, istri dia apa pun lupa. Benda-benda penting pun saya lupa, apalagi kecaman manusia ya kan. Masuk sini, keluar sini, dia tak masuk pun langsung, tak ada nyangkut sedikit pun. Dia terpental, pang gitu. Oke. Terima kasih banyak ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.